Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pada semangat. Apa mungkin yang mengawiti juga tidak pada semangat, akhirnya menjawab gak pada semangat. Baik. Yang jawab salam saya moga-moga kelas 12 sukses selalu. Amin. Dapat pekerjaan yang kemudian kerja. Nanti yang kuliah juga kuliahnya lancar, sukses barokah. Begitu Amin. juga yang dapat jodoh, moga-moga jodohnya soleh dan solehah. Amin. Yang kelas 10, 11, moga-moga proses kegiatan belajar mengajarnya sukses, lancar, barokah, mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu juga Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir saat ini maupun yang belum bisa hadir, moga-moga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedua orang tua kita. Dan proses PPDB di SMA dia moga-moga lancar, sukses, barokah. Siswa-siswi ini akeh kata soleh solehah barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah calon-calon pemimpin dunia. Amin gak banter belas. Amin. Amin kepeksa. Amin. Menurut informasi dan riwayat, orang yang ibadah umroh itu katanya, saya tapi tidak merasa, katanya dibarengi malaikat sampai 40 hari. Jadi ini makanya kalau ketika orang-orang yang ibadah umroh itu berdoa, diamini sing rodok banter. Allahumma Amin. muga-muga siswa-siswi SMA Maryam adalah calon-calon pemimpin dunia. Amin. Calon-calon imam Masjidil Haram. Amin. Calon presiden. Amin. Calon menteri. Amin. Dan insya Allah yang hadir saat ini beserta anak turun kita semuanya adalah calon-calon penghuni surga. Kita mengawali ngaji kitab Safinatun Najah, tapi dengan judul tema yang berbeda dengan biasanya, karena kebetulan saya habis ibadah umroh, maka judulnya adalah spiritual ibadah umroh. Spiritual ibadah umroh. Kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah, ilmu kita mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat Asy-Syil dulu. Moga-moga surat Asy-Syil ini Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini masih diganggu, masih diperangi oleh Israel. Laknatullah alaih. Yang moga-moga dilaknat sama Gusti Allah jika memang tidak mau memperhentikan. Tapi kalau mau berhenti dan tobat, moga-moga dimaafkan, dan khususnya jika masuk Islam, moga-moga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta moga-moga pemimpin di Indonesia
adalah pemimpinnya Sidik, Amanah, Tabligh dan Fatona. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu saja yang terkait dengan spiritual ibadah umroh. Pertama adalah niat. Jadi ibadah umroh itu hukumnya kan hanya ada 4. Niat, pakai ihram tentunya, kemudian tawaf, sa'i dan tahalul. Maka pertama adalah niat. Niat ini sangat amat penting, menentukan semua aktivitas kita bernilai ibadah atau tidak. Kita, saya, Bapak Ibu Tuan Guru, ketika hadir mengajarkan, niatnya apa? Nek tanpa niat, ya otomatis tidak dapat apa-apa. Tapi niat dalam rangka mengajarkan ilmu nih Gusti Allah, walaupun tidak agama, materi agama, tapi ada materi-materi yang lainnya, contoh biologi, fisika, kimia, ilmu teknologi atau IT, informatika dan lain sebagainya. Walaupun tidak ilmu agama, tapi aslinya juga ilmu agama. Jika itu diniati karena Gusti Allah, alias lillahi ta'ala. Begitu juga kalian, kalau dalam rangka KBM, apa KBM? Kegiatan belajar mengajar, atau kalau di santri namanya mengaji. Itu kalau diniatkan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, tolabul ilmi, maka aktivitas mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi bernilai ibadah. Hebat, jangan sia-siakan itu. Begitu juga umroh sama, niatnya apa dulu? Kalau niatnya ada mabrur, ada mabur, ya kan? Ada mabrur, ada mabur. Nek mabrur berarti ritual ibadahnya diikuti semuanya, pulang dadi apik. Nek mabur berarti hanya naik pesawat, pokoknya mabur mari ngono mulai miber. Bapak ibadah melok miber gak jelas, malah mulai dadi tambah elek. Naudzubillah. Niat ini penting. Maka niat ini, ayo niat yang terbaik. Yang kedua, yang kedua adalah hakikat ihram. Pakai ihram. Kalau yang perempuan boleh pakai baju busana muslimah atau pakai rukun, ya, pakai seperti kalian ini, kemudian pakai sarung tangan dan pakai kaos kaki, itu sudah cukup untuk proses ibadah ihram. Tapi paling bagus ya pakai yang sederhana dan yang wajar untuk pakai ihram. Pakai ruko silakan, pakai baju putih silakan yang perempuan. Kayak laki-laki adalah pakai baju 2 sehelai ihram, 2 kain. Yang itu tidak boleh pakai kain yang berjahit. Berarti tidak pakai CD, ya. Jadi tidak boleh pakai CD. Kalau pakai CD kena dam atau
Si. Lah Pak, lah ISIS ya. Ya. ISISnya luar dalam, atas bawah ISIS. Nah itu semuanya yang proses ibadah ihram, yang pakai baju ihram atau umroh ya, maka semuanya yang laki-laki seperti itu, kecuali kalau tawaf wada. Nanti silahkan pakai baju ihram tapi dalamnya mungkin pakai celana, beda. Itu beda kalau tawaf wada. Tapi kalau esensi proses ihramnya atau proses umrohnya yang itu ada tawafnya miliknya umroh, maka tidak boleh pakai baju atau kain yang berjahit. Ya, ISIS. Pak, ya pun di sekolah model ngono ya ceritanya saja. Itu umroh, ini kan sekolah. Ya, maka demikian. Lah Pak, untungnya keramik di sana itu bukan keramik yang kaca. Coba kalau keramik kaca, sido ketok sak sembarang. Untungnya keramiknya di sana itu keramik khusus. Informasinya dari pegunungan Cina yang di sana diambil betul untuk di Mekah dan di Madinah, sehingga walaupun atasnya itu panas, bawahnya tetap dingin. Luar biasa. Jadi di sana koyo ono AC nih bawah, padahal juga AC nih, tapi memang sengaja keramik khusus yang didatangkan dari tempat khusus untuk para jamaah ibadah haji dan umroh. Baik, hakikat ihram apa? Adalah taat pada segenap perintah untuk menjauhi larangan. Taat pada segenap perintah untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok gitu Pak? Loh ya, di mana ada ketaatan, di situ Gusti Allah muji. Ketika ihram, pakai ihram, itu ujian muncul. Kan di situ dilarang pakai wangi-wangian, dilarang permusuhan, dilarang pertengkaran. Di situ datangkan ujian sama Gusti Allah. Ketika tawaf, maka ada orang yang dusel, sikut sana, sikut sini. Itu kalau tidak sabar ngamuk. Wongnya gede-gede. Ya ireng-ireng. Gede-gede, ireng-ireng, dawur-dawur. Bahkan tidak sedikit dari jamaah kami itu wongnya cilik. Itu mohon maaf ketika mau mencium Ka'bah, mau mencium rukun Yamani, termasuk nyium Hajar Aswad, tidak sedikit yang delusuk. Apa delusuk? Bahasa Indonesia delusuk apa? Satu. Delusuk, oh bahasa Indonesia delusuk. Rondol bahasa Jawa aja. Iya jelempit bukanya. Ya delusuk lah ya, pakai paham. Delusuk nanggon di bawah keleke wong. Jadi untungnya ya gak seger banget. Tapi gini ya, untungnya di sana itu qadarullah takdir Gusti Allah. Walaupun kategori tidak mandi, tapi tidak berbau. Hebat. Di sini 1-2 hari, 1 hari saja kok tidak mandi, keleke ambune, masya Allah. Di sana itu hebat. Walaupun tidak mandi, walaupun pakai ihram. Katakanlah kayak seperti kemarin, saya 5 hari pakai ihram, walaupun nanti aktivitas sholat ya tentunya pakai celana dalam dan seterusnya. Tapi ketika proses ihram, pakai baju ihram 5 hari ketika sholat, itu ya tidak bau pakaiannya. Hebatnya di sana. Termasuk di Madinah juga sama. Itu luar biasa. Sehingga di sana kalau pakai minyak wangi yang ecek-ecek, blas gak mampu. Harus pakai minyak wangi yang rodok menyengat baru mampu. Karena di sana luar biasa. Oke, jadi itu pakaian ihram itu di situ ada ketaatan, di situ diuji sama Gusti Allah. Sama di sekolah, ketika ada proses ketaatan untuk dapat ilmu yang bermanfaat dan bermartabat, di situ diuji sama Gusti Allah. Apa? Ada teman yang ngajak untuk maksiat. Teman waya sekolah dijak nanggone kantin. Ada enak-enak pengen belajar ngantuk, pengen belajar ketemu karo pacari, sehingga ketika ngaji atau ketika belajar ke sekolah itu niat bersolek karena pacar. Nah itu sudah niatnya beda.
Tapi kalau bersolek karena Gusti Allah bernilai pahala. Tapi kalau bersolek karena pacar hanya bernilai paha. Ya, paha ayam maksudnya. Kalau paha ayam. Dalam artian itu. Oke. Jadi orang di saat ketaatan itu jujur sama Gusti Allah. Dan itu ibadah haji dan umroh. Di saat itulah, di saat taat, maka ujian Gusti Allah akan hadir. Mana dalilnya, dasarnya surat Al-Ankabut ayat 2. Gusti Allah dawuh, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Jadi kalau sudah mengaku saya beriman, saya ingin dapat ilmu bermanfaat, saya ingin dapat umroh yang mabrur, maka diuji sama Gusti Allah, didatangkan yang namanya ujian, cek betul-betul pas nilainya, betul-betul ilmu nih bermanfaat. Understand? Oke. Yang ketiga, tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Itu artinya kalau mengelilingi itu adalah hatinya harus banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya muter, tapi aslinya atine, rohe, akali semuanya muter. Tapi yang sering terjadi tidak hanya jasad tok sing muter, atine, pikirane, ruhe ndak melok. Apa Pak kalau kita sekolah? Datangkan hati kita. Kalau sudah lillahi ta'ala nuntut ilmu, atine kudu mantep. Pak, diajar guru sing gak patok seneng, senajan gak patok disenengi, nikmati itu, senengono karena Gusti Allah. Nanti ilmune akhirnya bermanfaat. Sampai sini paham? Moga-moga nyambung. Karena ilmu ini kalau tidak nyambung itu ya apa namanya mubadir. Ya. Dan ngajar dan yang diajar kudu hati yang muncul. Ngajar biologi, ngajar bahasa Inggris dan ilmu yang lainnya, hatinya harus dimunculkan. Ya Allah, saya ingin mengajarkan ilmumu walaupun lewat bahasa Inggris, walaupun lewat biologi, IT dan seterusnya. Itu didatangkan hati, dan yang nerima hati, maka hati ketemu dengan hati, itulah nanti akan menjadi klik nyambung. Ada saya? Yes. Oke, tawaf. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah usaha yang sungguh-sungguh. Jadi sa'i itu usaha yang sungguh-sungguh. Tawaf itu kalau dilaksanakan di bawah, lantai bawah, itu sekitar 3,5 kilo. Muter itu 3,5 kilo. Sa'i itu juga sama, kurang lebih 3,5 kilo.